Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, untuk tajwidnya di sini mungkin idza jaa itu mad wajib ya. Mad wajib itu karena panjang terus ketemu hamzah tapi dalam satu kata ya, dalam satu kata ya, panjang tapi ketemu hamzahnya dalam satu kata jaa gitu, maka itu disebut mad wajib. Kemudian afwaja sama tawwaba itu di ujung ayat 2 dan ayat 3 itu disebut dengan mad iwad namanya. Kenapa mad iwad? Karena dia tanwin ya di akhir kata, kemudian di akhir ayat ketemu alif dan berhenti ya. Afwaja tawwaba ya, jadi tanwinnya jadi hilang, ketemu alif terus panjang karena berhenti, disebut dengan mad iwad. Itu mad iwad. Baik, kita lihat dulu maknanya, terus nanti kita kaji pelan-pelan ya. Sebelumnya ini adalah an-nasr, ini artinya adalah pertolongan. Nasrun ya, diambil dari ayat pertama itu nasoro yansuru nasrun, itu artinya adalah pertolongan. Kalau nasoro yansuru artinya menolong. Ini isinya tentang pertolongan, kemudian diikuti dengan hasil dari pertolongan itu adalah kemenangan ya. Dan dua-duanya yang namanya pertolongan, kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi 3 ayat tapi dia mencakup gambaran pertolongan Allah, kemudian gambaran kesuksesan, dan dua-duanya ini datang dari Allah. Dan ayat ini terjadi di dalam setiap diri manusia. Kalau saya renungkan ya, tadi malam saya renungkan gitu ya, gambaran ayat ini. Mungkin kejadian kita tidak sama dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini, karena ini terjadi di zaman Rasulullah. Tapi sejatinya gambaran kejadian itu juga dialami oleh setiap orang ya. Siapapun itu pasti mengalaminya ya, pasti mengalaminya. Siapapun selama dia masih berharap yang namanya pertolongan Allah, pasti mengalami apa yang ada di dalam surat ini, dalam 3 ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, nasrullah, wal fathu. Wal fathu itu artinya adalah pertolongan Allah.
kemenangan, ya. Wal fathu itu artinya kemenangan. Nasrullah itu artinya pertolongan Allah. Al fathu itu artinya kemenangan. Wa ra'aitan nasa, ya, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong, ya, gerudukan lah, berkelompok, yaitu afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir. Wastaghfir itu artinya mohon ampunlah kepada Allah, ya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ayat ini ayat 3, tapi mencakup semua hal gitu, ya, mencakup semua hal. Nah, sebelum kita nanti saya preteli apa saja hal-halnya, surat ini adalah berbicara tentang Allah memotivasi, ya. Allah memotivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ciri khas motivasi yang disampaikan oleh Allah tidak hanya dalam ayat ini ataupun dalam ayat-ayat yang lainnya yang pernah saya sampaikan, bahwasanya Allah memotivasi Nabi itu pasti efeknya adalah rasa tenang dan berujung dengan kemenangan, ya, berujung dengan kesuksesan. Jadi kita bisa ketika memotivasi keluarga, anak, ya, istri, teman, saudara, pastikan motivasi kita itu membawa ketenangan dan endingnya itu membawa kesuksesan gitu. Itu konsepnya motivasi, nyemangatin, ya. Nah, surat ini itu memberi rasa tenang dan menimbulkan harapan baru kepada Nabi dan kaum muslimin ketika itu, yang terus-menerus mengalami yang namanya tekanan lahir dan batin. Dari siapa? Dari kaum kafir, ya, bahwa pada suatu ketika kota Mekah yang beliau cintai, ya, itu penduduknya masuk Islam secara besar-besaran, ya, yang pada akhirnya seperti itu. Nah, keberhasilan yang dicapai ini itu tidak lepas dari karunia Allah yang harus disyukuri dan dikembalikan kepada Allah dengan lebih giat dalam mendekatkan diri kepada Allah lewat tasbih dan istighfar. Ya. Nah, ayat 1 dan 2, idza ja, diawali dengan idza, jika, gitu kan, apabila. Nah, kalau sudah apabila pasti ada berikutnya, ya. Misalkan apabila kamu makan maka kamu kenyang. Nah, tapi di sini apabila pertolongan Allah itu datang dan kemenangan itu datang, maka ada makanya di situ, ya, makanya fasabbih nanti di situ. Nah, ayat 1 dan ayat 2 ini menjelaskan bahwasanya bila pertolongan Allah itu datang dan kamu saksikan, ya, membanjirnya orang-orang masuk Islam. Ini kejadian nyata ini. Akhirnya menjadi nyata. Suatu berita yang sangat mengembirakan karena mereka tahu bahwa kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu akan segera terwujud. Allah kalau sudah janji itu kan berarti janji itu dekat dan pasti nyata gitu. Nah, 2 periode perjuangan telah dilalui oleh kaum muslimin bersama Rasulullah. Pertama itu periode Mekah, ya, periode Mekah itu penuh dengan penderitaan dan pengorbanan. Sedangkan periode 2 itu periode Madinah yang masih saja dimusuhi oleh kaum musyrik. Jadi 2 periode perjuangan Nabi itu kan gak enak semua itu, baik di Mekah maupun di Madinah, ya. Yang namanya perjuangan di mana-mana nggak ada yang enak, nggak ada yang enak namanya perjuangan. Buktinya ya Rasulullah mengalami itu, ya, sehingga akhirnya memunculkan yang namanya peperangan gitu.
dari perjuangan Rasulullah ini. Nah, suasana aman, tentram itu mereka itu sangat merindukan, menginginkan, mendambakan gitu ya. Untuk apa? Untuk mendirikan masyarakat muslim. Dan surat An-Nasr ini ya, surat An-Nasr ini tuh siraman yang sangat menyejukkan. Jadi setelah melewati perjuangan 2 periode itu, waduh, pada ya ibaratnya kita bangun musola, wah rampung ora gitu kan, rampung. Pada titik itulah akhirnya kita akhirnya bertanya-tanya, ini gimana nih, jadi enggak ya, jadi enggak gitu. Tapi akhirnya pertolongan Allah itu datang. Ketika pertolongan Allah itu datang, ya selesai gitu. Ya, selesai. Nah, di sini juga terjadi ya. Ketika Allah memotivasi Nabi Muhammad itu, ini ibarat siraman yang sangat menyejukkan, ditambah akan terbuka kesempatan menjalankan agama tanpa tekanan. Ketika kemenangan ini kan akhirnya orang beragama itu menjadi apa? Menjadi bebas, menjadi nyaman, tidak harus sembunyi-sembunyi gitu. Ya, enggak. Kenapa? Karena pemeluk Islam yang baru ini banyak yang datang itu dari kalangan fuqara, fakir, ya, dan para budak. Budak itu kan nggak bisa bebas itu. Baik kalau punya majikan yang nggak memeluk agama Islam, ya. Nah, kenapa? Karena kaum fuqara dan budak ini mereka tuh sudah lama menanti kesempatan, ya, ingin bisa bebas dari yang namanya ancaman dan tekanan. Dengan ditaklukkannya Mekah, kesempatan itu menjadi terbuka, gitu ya. Kemudian mereka menjadi lebih semangat beribadah. Jadi motivasi dari Allah ini betul-betul memberikan kenyamanan, ya, semangat, harapan baru. Nah, ketika akhirnya muncul, ya, hasil dari kegigihan perjuangan itu, ya, akhirnya keberhasilan itu didapat, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, Nabi Muhammad, ya, dengan ditaklukkannya Mekah, kemudian kesempatan itu terbuka, kesempatan beribadah, menerima kenyataan keputusan apapun yang akan diberikan Nabi Muhammad itu akan diterima dengan senang. Dalam hal ini Rasul menunjukkan kebesaran jiwanya, bahkan memberi amnesti umum kepada seluruh penduduk Mekah, bahkan memberi tempat khusus bagi para tokoh ketika itu, ya, bagi para tokoh. Inilah termasuk yang mendorong orang banyak untuk masuk Islam secara besar-besaran. Akhirnya endingnya orang banyak masuk Islam, sehingga ya seperti sekarang Islam berjaya. Islam berjaya. Kemudian setelah itu dicapai, pertolongan datang, kemudian kemenangan didapat. Apa tugasnya dari Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Sucikanlah nama Tuhanmu, ya. Fasabbih, ya. Maka bertasbihlah, mensucikan nama Tuhan, ya, dengan memuji nama Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, kemudian wastaghfir, dan beristighfarlah. Kenapa? Nah, ini Pak, konsepnya di sini. Ini kalau menurut saya ini konsep syukur namanya. Kenapa kita disuruh bertasbih kemudian beristighfar setelah kesuksesan itu kita dapat? Karena di sini dijelaskan, mungkin selama kita berjuang, gitu ya, ya, selama berjuang itu terlintas buruk sangka kepada Allah. Dalam tafsirnya seperti itu. Terlintas buruk sangka kepada Allah karena penderitaan yang begitu lama, ya, sehingga itu tuh nggak benar gitu. Ya, itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, Allah itu akan selalu menolong hambanya yang berjalan pada petunjuknya dan memenangkan mereka yang membela agamanya. Maka bersihkan prasangka kita dengan memuji kepada Allah dan beristighfar atas kelalaian yang mungkin dilakukan. Karena gini, tidak bisa dipungkiri, selama
perjuangan itu mungkin kaum muslimin itu kan juga sempat pesimis juga, Pak. Sempat pesimis, kok kayak gini, kok nggak selesai-selesai, kok nggak berhasil-berhasil. Kan itu katanya Allah Maha Penolong, kok sampai hari ini nggak nolong-nolong. Ini kan buruk sangka. Nah, itulah yang diistighfari sebenarnya. Sama, Pak Sis mungkin pernah mengalami, ya kakiku kok nggak sembuh-sembuh, aku pengen ke musola, katanya Allah Maha mengabulkan doa, kok sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Itu kan buruk sangka, Pak. Buruk sangka. Dan hari ini Pak Sis bisa ke musola, ya, bisa sholat kembali. Nah, disitulah ketika kita meraih apa yang selama ini kita inginkan, selain kita bersyukur, mengucapkan terima kasih, bertasbihlah dan beristighfar. Apa yang diistighfari? Suudzon kita di masa-masa susah, ya, di masa susah. Sama misalkan ketika saya menikah, besok punya rumah enggak ya? Besok bisa beli rumah enggak? Besok bisa ngasih makan anak enggak? Itu kan kita sering kayak gitu ya Pak Naryo. Mungkin Pak Naryo lebih berpengalaman lagi karena anaknya udah besar semua, udah dewasa semua. Nah, maksud saya gini, kadang kita begitu berhasil meraih yang kita inginkan, kita lupa loh Pak mengistighfari sifat buruk kita. Nah, jadi surat ini tuh menarik. Menariknya apa? Ada konsep syukur yang selama ini belum kita lakukan. Saya tuh semalam merenung agak lama. Saya renung-renungkan, iya ya, banyak orang ingin meraih kesuksesannya. Dalam melewati perjalanan perjuangannya itu kan tidak jarang dia itu kadang menuduh Allah, nggak mendengar doanya. Kemudian suudzon sama Allah. Kemudian putus asa. Kadang nggak merasa dibantu sama Allah gitu, jengkel dengan kok koyong ngene gitu kan banyak orang yang jengkel dengan keputusan Allah. Padahal itu aslinya dosa, itu nggak boleh gitu. Kita harus belajar menerima keputusan Allah. Nah, tapi ketika berhasil kita raih apa yang kita impikan, apa yang kita perjuangkan, kita hanya euforia dalam syukur saja. Ya, kita hanya euforia saja, senang gitu, kemudian syukuran itu bagus, tapi kita kadang lupa beristighfar hal-hal buruk selama kita berjuang itu, terutama berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ini yang sering sekali dilupakan, ya, sering sekali dilupakan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi aslinya ketika kita itu doa kita dikabulkan, hajat kita itu tercapai, yang harus kita perbanyak itu tasbih sama istighfar. Ya, tasbih sama istighfar, memuji Allah. Ya, memuji Allah itu kan bisa dengan tahmid, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya, intinya itu suruh apa sih? Suruh dzikir sebenarnya. Ya, cuman kadang orang memahami istighfar itu nek duwe dosa tok gitu kan. Ya, kita berbuat salah. Padahal yaitu ketika orang melewati perjuangan itu kan kita itu hatinya itu dibuat kemelut toh itu sebenarnya. Ya, dibuat ya kemelut dalam hati itu kan gejolaknya macam-macam gitu. Nah, maka penting sekali sebenarnya ketika kita percaya, ya sudah terus saja, ya terus, tapi sambil diiringi, ya itulah kenapa kalau kita habis sholat itu ya istighfar minimal kan 3 kali, kemudian tasbih tahmidnya juga 33, ya. Ya itu sebenarnya konsep para ulama itu sebenarnya sudah, ibaratnya itu orang nek zaman sekarang itu pengen masak nasi goreng itu nggak usah ngulek lagi bumbunya gitu loh Pak. Sudah tinggal nyemplungke makan selesai gitu. Sama konsep-konsep beragama juga yang diwariskan para ulama itu ibaratnya itu makanan-makanan instan yang tinggal makan. Jenengan nggak usah buka kitab lagi gitu. Jenengan nggak usah cari dalilnya lagi gitu. Ulama zaman dulu itu ya cari dalil itu ya nggak gampang, mereka puasa, mereka tirakat ya.
sampai seperti itu. Cuman kadang orang zaman sekarang itu kan sok taunya itu yang kadang ya seperti itulah. Ya, jadi di surat ini saya ingin mengajak jenengan itu bertafakur, merenungi bahwasanya ketika jaa nasrullah, idza jaa nasrullah, ketika pertolongan Allah itu datang ke kita. Kalau ini kan ceritanya Nabi ya, tapi kan pertolongan Allah itu juga ke kita juga nyampe Pak. Ya, dalam bentuk yang berbeda, keadaannya beda. Kalau Nabi kan berjuang, berperang, ya, memperjuangkan agama Islam. Mungkin kita memperjuangkan keluarga kita. Secara konsep hampir sama. Ya, ketika pertolongan Allah itu datang dan kemenangan kamu raih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, jadi maka bertasbihlah, bertahmidlah kepada Tuhanmu. Jadi yang harus kita perbanyak itu ternyata. Jadi ini konsep orang mulai berjuang dari nol sampai sukses, kemudian apa yang harus dia lakukan? Ya. Kemudian di sini ada cerita Ibnu Umar berkata, surat An-Nasr ini turun itu di Mina. Di Mina ketika Nabi mengerjakan namanya Haji Wada. Ya, Haji Wada. Setelah itu turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati. Ini kan ayat-ayat terakhir ini, ya, menjelang Rasulullah wafat. Ya. Jadi ketika An-Nasr itu turun, kalau saya baca di tafsir Kementerian Agama itu, Rasulullah bilang ke putrinya Fatimah itu, surat ini turun pertanda azalkus, sudah tidak lama lagi aku hidup di dunia, kata Rasulullah. Nangis Fatimah itu Pak, Fatimah. Tapi setelah nangis malah tertawa, bahagia yang gembira. Gitu. Karena apa? Ketika Fatimah menangis mendengar Rasulullah, ya Fatimah, surat ini turun pertanda hidupku di dunia sebentar lagi. Tapi kata Rasulullah, orang yang menyusulku paling pertama setelah aku meninggal adalah kamu. Gitu. Akhirnya Fatimah itu jadi riang lagi. Jadi sedih karena Rasulullah mau meninggal, tapi bahagia karena akan menyusulnya. Kata Rasulullah, kamu orang yang pertama kali akan menyusulku. Gitu. Wah, seneng Fatimah. Sampai orang-orang yang di sekitarnya itu tanya, kamu tuh kenapa nangis tapi setelah itu malah senang? Ya, Rasulullah bilang Rasulullah akan segera meninggal, tapi beliau sampaikan bahwasanya aku adalah orang pertama yang akan menyusulnya. Inilah orang hati beriman itu mau meninggal kok senang gitu loh Pak. Ya, kita stresnya minta ampun. Ya, kenapa? Karena kita masih bersandar kepada amal solih kita. Kita nggak bersandar kepada iman. Kalau kita itu bersandarnya kepada amal solih, adanya kurang terus. Akhirnya takut. Ya, hari yang harus kita latih, Pak Naryo. Yang harus kita latih, kita bersandarnya adalah kepada iman. Kita percaya aja sama Allah. Allah tuh maha luas rahmatnya, maha pengampun gitu. Udah selesai. Kalau kita bersandar, sedekahku wis sakmene, dzikirku wis sakmene, ayo. Ya yang ada cuma sauprit kan. Jadi kurang terus gitu. Repot, malah takut mati gitu ya. Walaupun ya semua orang pasti mengalami itu ya, mengalami itu, enggak orang dewasa enggak. Oke. Nah, turun itu ya surat yang namanya surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, kata Allah. Nah, kemudian setelah itu turun ayat kalalah, dan setelah 50 hari turun laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini ada di surat yang namanya At-Taubah 128.
Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Kemudian setelah 35 hari turun firman Allah, itu surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan pada Allah. 21 hari kemudian setelah Al-Baqarah 281 ini Rasulullah wafat. Jadi hanya selang berapa hari? 80. Ya, kurang lebih 80 hari. Ya, 80 lebih. Setelah itu meninggal. Ya, setelah surat ini. Jadi karena kemenangannya sudah datang, Pak. Kan di masa-masa akhir Rasulullah yang masuk Islam makin banyak. Ya, makin banyak. Nah, kesimpulan dari surat ini adalah tasbih dan istighfar adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita ditanya oleh orang, aku ingin lebih dekat dengan Allah, ya perbanyak tasbih sama istighfar. Nah, efeknya apa? Kalau orang dekat itu kecipratan nggak, Pak? Pak Sis dekat bupati, kecipratan jabatan nggak? Hah? Iya. Bahkan keangkat loh, Pak. Iya kan? Orang dekat presiden tuh dapat jabatan mesti. Maksudnya gini, pasti jabatannya tuh tambah tinggi gitu loh, Pak. Walaupun misalkan orang kok bisa ya gitu. Nah, maksud saya apa? Orang kok dekat dengan Allah, derajatnya mesti diangkat. Dan di sini disampaikan bahwasanya tasbih dan istighfar adalah cara terbaik untuk mendekatkan. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, Allah yang akan mengangkat derajat kita. Allah yang akan mengangkat level kita. Ya, entah dengan cara apa nggak tahu, lewat pekerjaan, lewat anak, lewat istri, ya bisa, semuanya bisa. Bahkan ada seorang wali kutub, ya kekasih Allah, ya namanya siapa ya, tadi malam saya baca, Syekh Ahmad Rifai apa siapa namanya, itu murid-muridnya itu, santri-santrinya itu bolak-balik mimpi masuk surga dan ketemu gurunya itu di surga gitu. Begitu dia mau masuk surga itu gurunya sudah ada, dan mimpi itu bolak-balik terulang gitu loh, Pak. Ya, mimpi itu bolak-balik terulang, tapi akhirnya mimpi itu membuat si murid itu cinta sama gurunya ini. Ya, sama gurunya ini. Tapi dia nggak mau cerita ke gurunya kalau dia mimpi itu, kalau dia ngelihat gurunya itu udah ada di surga duluan. Nah, apa yang terjadi? Suatu ketika dia mau silaturahmi ke gurunya, dia melihat gurunya itu sedang dipukuli sama istrinya. Ya. Sedang dipukuli sama istrinya pakai apa itu yang buat alat masak itu. Ya, sedang dipukuli. Ya. Nah, murid ini nggak terima, terus ngumpulin teman-temannya. Yo, kita ngumpulin uang supaya guru kita bisa menceraikan istrinya dan mengganti maharnya 500 dinar gitu. Akhirnya muridnya tuh kreatif, ngumpulin uang, dapatlah uang itu. Diserahkan ke gurunya. Ini Syekh, ya uang apa ini? Ini agar Syekh bisa menceraikan istrinya yang kami saksikan jenengan itu kok dipukuli sama istri jenengan. Terus apa jawab gurunya? Kalau istriku nggak seperti itu, kamu nggak ngelihat aku dalam mimpi, aku di surga. Shock muridnya ini, padahal muridnya belum cerita. Kalau aku nggak sabar menghadapi istriku yang seperti itu, kamu nggak akan bisa bermimpi melihat aku di surga. Jadi sehingga beliau ini mendapatkan status ataupun label ataupun julukan sebagai wali kutub. Wali kutub itu adalah ya pemimpinnya para wali lah, para kasih Allah, itu namanya Syekh Ahmad Rifai. Ini beliau jadi kekasih Allah itu karena sabar menghadapi tingkah laku istrinya. Jadi kadang orang tuh sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang diangkat karena anak, ada. Ya, seorang ibu
jadi mulia karena anaknya gitu. Tapi maksud saya gini, jadikan ini piranti kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Konsepnya apa? Kalau jenengan ditanya, itu konsepnya dalam surat An-Nasr jelas. Kalau pertolongan dan kemenangan Allah berikan kepadamu, ya kamu disuruh bertasbih, bertahmid, beristighfar, suruh mendekat kepada Allah. Aslinya, orang semakin sukses, semakin meraih kesuksesannya, menurut jenengan dalam surat ini itu disuruh santai-santai apa disuruh semakin mendekat? Semakin mendekat. Harusnya para pejabat itu ketika menang pemilu harusnya semakin sering istighfar dan bertasbih. Kalau konsep ini loh Pak Udin, ya enggak? Iya, kan mereka udah menang tuh Pak, ditolong sama Allah, menang, meraih suara banyak, meraih jabatannya. Kan harusnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan terus lantas korupsi atau apa. Nah itu. Ya, sebenarnya ayat ini tuh kalau dibahas tuh luas gitu Pak dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tapi mari kita tafakuri saja, kita renungi dan kita ajarkan di keluarga kita, ya di keluarga kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, tasbih dan istighfar adalah cara terbaik untuk mendekat kepada Allah, dan janji Allah kepada orang yang beriman itu pasti terwujud. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.